guys, masih lanjut lagi dengan tripku di Harbin. Sekarang aku sedang berada di Pharmaceutical Museum. Sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi tempat ini adalah museum seni dan sejarah yang dibangun di bekas pabrik farmasi yang berada di bawah naungan Pharmaceutical Group. Tempat ini juga sering disebut sebagai museum cetak atau printmaking yang menggabungkan karya seni grafis dengan sejarah industri farmasi lokal. Dan karena aku visit during winter, jadi di depan museum ini masih di dalam area yang sama, ada banyak sekali ukiran-ukiran dari ice. Anyway, sebelum aku mengajak kalian untuk masuk ke dalam museumnya, aku mau menginformasikan juga kalau museum ini dibuka umum untuk publik dan gratis. Tidak ada tiket masuk dan dibuka dari jam 9 sampai jam 5 sore. 亲爱的游客朋友，为保障全体游客的参观安全，请您在入口处依次接受安全检查。 Jadi setelah masuk dari entrance tadi, tour akan dimulai dari tangga ini. Jadi sekarang kita mau langsung aja naik ke atas buat lihat ada apa sih di dalam bangunan atau museum ini. Kita akan mulai untuk explore dari ruangan ini. Dan kalau aku nggak salah, ini tuh adalah ruangan sejarah atau history exhibition art. Karena beberapa informasi disampaikan dalam bahasa Mandarin, jadi aku mencoba untuk mencari tahu sendiri, translate melalui Google Translate, dan dari situ aku mendapatkan informasi tentang awal berdirinya, kemudian masa kejayaan dari farmasi ini, sampai akhirnya berubah menjadi museum. Selanjutnya, di dalam area museum store ini ada produk obat atau produk kesehatan yang dijual secara retail di sini, termasuk produk-produk obat yang diproduksi oleh Pharmaceutical Group. Sampailah kita di spot yang paling populer dan sangat dicari oleh pengunjung yang datang ke sini dengan gaya Eropa klasiknya. Lorong berwarna emas ini sering disebut sebagai Golden Corridor atau Golden Hall. Ini adalah bagian dari desain interior yang ikonik dari Pharmaceutical Museum di Harbin. Selanjutnya, masih di Golden Corridor ini ada sebuah ruangan di mana di sini menampilkan sebuah pameran tematik atau exhibition room yang menceritakan tentang sejarah, budaya, dan identitas dari pharmaceutical di Harbin. Kelihatannya saja seperti istana Eropa, tapi ternyata di balik lorong ini terdapat sejarah yang berkaitan dengan obat dan kesehatan di Harbin. Lorong emas ini jadi simbol transformasi dari industri ke budaya. Jadi berjalan melewati lorong-lorong dan mengeksplor tempat ini, aku tuh sempat bertanya-tanya, ini tuh sebetulnya museum apa ya? Tapi ternyata setelah semakin dalam melihat dan mempelajari beberapa hal di sini, mungkin kalau aku tidak salah ini adalah campuran antara museum sejarah, farmasi, dan seni. Lukisan yang ada di setiap dinding ini bukan hanya sekedar dekorasi biasa, tapi ini adalah bagian dari pameran seni Harbin Pharmaceutical Museum.
去年再回的时候，我今年去不得。 Sebagian besar adalah karya seni grafis atau printmaking yang kemudian dicetak permanen dan dipasang di dinding. Dan sampailah kita di bagian yang paling mempesona dari segala sudut. Semuanya terlihat cantik, Eropa klasik, dan sangat fotogenik kalau nggak salah ya. Area ini tuh namanya Central Atrium atau Grand Hall. Ini adalah bagian yang paling ikonik dan megah dari seluruh bangunan yang ada di Harbin Pharmaceutical Museum ini. 哎，我这石头边好悬的。Sekarang aku sudah keluar dari museum tadi dan cukup puas explore di dalam tadi. Dan di luar sini, di musim dingin, ada banyak sekali permainan musim salju atau musim dingin yang tentunya bisa kalian coba. Di bagian pintu keluar ini ada banyak sekali jajanan lokal, penjual souvenir. Jadi setelah selesai explore dari museum tadi, kalau kamu mau jajan tanghulu atau snack-snack lokal lainnya, bisa tuh jajan juga di area luar ini. Kalau untuk harganya, ya pasti sesuai ya dengan harga-harga di tempat-tempat wisata. 多少钱的一个？5个一盒12块钱，这全盒的。一个多少钱？啊，这是5个一盒12块钱。我一个。来一个，来哪个？这个。行。这副包没有吗？大豆腐、手工干豆腐、豆浆、大豆腐、纯水大豆腐、纯水大豆腐、手工干豆腐、豆浆、手工干豆腐。